Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Buat kalian semua, terima kasih banyak yang sudah support aku, mendoakan aku, dan terima kasih yang banyak buat yang sudah subscribe, like, comment, and share. Aku nggak bisa ngucapin satu persatu, aku hanya berdoa yang terbaik buat kalian. Semoga kalian semua dilancarkan rezekinya dan diberi kesehatan jasmani dan rohani, amin. Nah, ini aku mau berbagi kisahku, guys. Soalnya banyak yang DM aku dan tanya, Mbak Krisna itu kerja apa sih, kayak gitu. Mbak Krisna itu sekarang di mana sih, kayak gitu. Kerjaannya apa sih, gitu. Nah, aku nggak bisa jawab satu persatu ya, guys. Aku di sini akan berbagi info buat kalian atau pengalaman saya selama ini. Untuk kerjaan saya, aku tuh hanya seorang babu. Ya, kurang lebihnya pahlawan desa. Maaf kalau kata-kataku kasar ya. Kerjaan saya tuh PRT lah, TKW. Dari dulu tuh saya menjadi TKW. Cuma dulu aku jadi TKW Taiwan 3 tahun, dan di Hong Kong 6 tahun lebih. 6 tahun lebih ya. Ini majikan ini baru gitu. Nah, buat kalian, pengalaman saya, aku tuh dulu orang yang bener-bener nggak punya, guys. Aku terlahir dari orang yang kurang mampu. Kalau dikatain sederhana, bukan sederhana lagi, tapi aku orang yang bener-bener di bawah banget kayak gitu. Nah, aku tuh 5 bersaudara. Aku anak terakhir. Nomor 1 tuh mas, nomor 2 cowok, nomor 1 cowok, nomor 2 cowok, nomor 3 cowok, nomor 4 cowok. Nah, saya tuh punya 4 saudara ini cowok semua. Tapi almarhum bapakku tuh menginginkan anak cewek, intinya kurang lebih kayak gitu. Dan akhirnya ibuku merawat anaknya, adiknya ibuku cewek gitu, merawat dia 1,5 tahun, nggak taunya hamil aku gitu. Dan alhamdulillah almarhum bapakku seneng banget karena pengen punya anak cewek keturutan kayak gitu. Nah, aku itu dulu ya aku bersyukur banget. Intinya aku nggak pernah mengeluh, walaupun aku terlahir dari orang nggak punya, tuh aku nggak pernah mengeluh gitu loh. Cuma aku kayak ingat masa-masa yang dulu aku merasakan, sekarang tuh aku kalau cerita kayak gini, aku merasakan di masa yang dulu gitu loh. Nah, dulu sebelum lahir aku, almarhum bapakku tuh katanya, karena sempat cerita dengan saya, bapakku itu mau cari makan aja susah gitu loh. Katanya tuh setiap ada aja orang yang selalu bohongin beliau kayak gitu. Dan dulu tuh kerjaan bapakku tuh di Riau, merantau di Riau kayak gitu, kayak angkat-angkat apa tuh, balok apa gitu loh, pokoknya kayak kayu yang gede-gede gitu diangkatin gitu kan. Dan hamil aku katanya selalu ada orang yang kayak ngasih kerjaan gitu, walaupun itu nggak banyak, intinya buat makan cukup gitu, kata almarhum bapakku. Kan jangankan untuk
makan yang apa gitu, nggak bisa keluargaku dulu. Nah, lahir aku tuh terus banyak yang ngasih kayak uh, sawah yang suruh garap bapakku gitu, banyak banget, alhamdulillah kayak gitu. Katanya dulu tuh yang dirawat ibuku itu netonnya itu pendek gitu loh, rendah. Terus lahir aku, netonku tuh tinggi. Aku tuh anaknya keras banget guys, aku tuh keras kepala, aku tuh egois anaknya, dan aku tuh kasar, keras gitu, bukan kasar sih, keras. Aku tapi ada saatnya gitu loh, aku tipe wanita yang kalau aku nggak disalah ya aku nggak bakalan nyalah gitu loh. Kalau aku merasa benar ya aku bakalan terus kayak gitu, nggak mau, intinya aku nggak mau kalah. Tapi kalau emang aku salah aku akan merendah, aku tipe orang yang seperti itu. Nah, akhirnya sudah perjalanan lama banget kayak gitu. Aku udah SD sampai SMP. Aku ingat betul, jangankan untuk beli hal yang mewah gitu, aku dulu beli mie sedap itu aku, keluargaku nggak mampu guys, bener. Mie sedap loh, padahal cuma mie sedap aja ibuku bilang, oh, ibu nggak punya uang gitu. Dan aku dulu itu inget banget, aku melihat orang makan. Kamu tahu nggak, kalau kita sepantaran pasti kamu tahu jajan top yang dulu harganya 500-an, top coklat itu tulisannya top, warnanya tuh kayak keemas-emasan gitu loh. Aku tuh pingin banget ngerasain jajan itu tuh kayak apa sih gitu kan. Aku cuma ngelihat orang kayak gitu, rasanya kayak nelan ludah gitu loh. Ya Allah, gimana ya rasanya kayak gitu. Aku nggak bisa ngerasain, ternyata rasanya seperti itu kan. Terus akhirnya aku nggak bisa beli guys, keluarga aku tuh nggak mau meminta ke ibuku karena ibuku kurang nggak punya gitu loh. Aku cuma diem. Dan akhirnya aku sekolah SMP itu aku naik sepeda until kayak gitu kan, jauh banget sekolahanku. Dan lain-lain itu, anak-anak lain itu udah naik sepeda motor gitu. Waktu itu aku belum, keluargaku belum mampu beli sepeda motor waktu itu. Dan tapi aku salut dengan almarhum bapakku, walaupun beliau itu nggak punya uang. Aku ingat betul, sepedaku waktu itu bocor. Zaman dulu jangankan sepeda bocor, buat nempelin ban aja nggak mampu gitu loh. Sepedaku bocor itu aku nonton dari rumah. Aku bilang almarhum bapakku, Pak, sepedanya bocor. Aku bilang kayak gitu kan sama bapakku tuh, padahal bapakku nggak punya uang. Itu langsung dibenerin guys, walaupun itu utang kayak gitu. Kata bapakku, aku nggak akan biarin anakku sengsara, intinya kurang lebihnya seperti itu. Aku ngomong, matur suwun ya Pak, udah dibenerin sepedaku. Aku bilang kayak gitu. Iya, kata bapakku, itu udah tanggung jawab Bapak. Aku ingat betul, bapakku pagi-pagi banget jam 4 udah bangun untuk ke sawah kayak gitu, pulang sore. Aku ingat betul pengorbanan beliau. Dan aku dulu kalau bapakku marah itu nggak pernah mukul. Halo? Halo? Sik ya? Halo? Pingo? Trong này à? Vô. Vô.
Hah? 咩啊？或者係咩啊？ Keong ah. 細細夾得啦，少少。 Dan aku sampai lulus SMP kayak gitu. Dan alhamdulillah aku di SMP itu punya sahabat yang baik, padahal dia orang kaya, tapi dia itu baik banget sama aku, mau berteman sama orang yang nggak punya seperti aku kayak gitu kan. Rumahku tuh terbuat dari bambu dulu guys, itu pun udah berlubang-lubang kayak gitu, dan pintunya itu nggak bisa dikunci kayak gitu, aku ingat banget. Dan akhirnya lulus SMP aku diginiin sama almarhum bapakku, nerusin sekolah nggak dek, kata dia gitu. Aku bilang nggak usah pak, karena aku tahu bapakku sangat sulit banget mencari rezeki, dan aku bilang aku akan kerja kayak gitu. Aku kerja jaga toko di Genteng, di daerahku, jaga toko baju. Itu aku ingat banget, gajiku cuma 300.000 per bulan. Dan akhirnya sudah kerja 3 bulan, aku pindah ke Bali. Aku awal ke Bali di cateringan kayak gitu. Alhamdulillah gajiku waktu itu 800.000 per bulan. Itu menurut aku udah banyak banget, tapi capeknya minta ampun. Aku cuma kerja 5 bulanan, itu uang aku kumpulin semua. Terus kerja lagi di laundry, itu lumayan, gajinya 1.200.000 waktu itu, 1.200.000, dan aku kumpulin waktu itu. Aku kerja 6 bulan kalau nggak salah, terus aku pulang, uang semua aku kumpulin dan aku kasih ibuku tanpa aku ambil sama sekali. Aku bilang sama ibuku, soalnya rumahku dulu tuh rumah ya, seaneh kan ini rumah cuma separuh gini tuh, yang bawah bata, yang atas itu bambu gitu. Aku bilang sama ibuku, bu, uang ini dibuat naikin rumah kita, maksudnya aku suruh bata semua kayak gitu. Ibuku nggak mau menerima uang itu guys. Beliau bilang ini hasil kamu pakai gitu. Aku bilang aku nggak bisa ngasih yang banyak bu, aku biasanya ngasih yang ini gitu loh. Aku dulu tuh manggilnya mak guys, bukan ibu. Aku nggak bisa ngasih banyak mak, aku cuma bisanya ngasih segini ibu. Ibuku nangis. Terus akhirnya dibangun ya rumahku dibangun tuh bata semua gitu, tapi ya tetap kalau hujan tuh ada air masuk gitu guys. Dan akhirnya aku bilang sama masku gini, mas, aku pingin kerja di luar negeri gitu kan, di Taiwan. Masku sibuk cari kayak PL gitu loh. Bener kamu mau ke Taiwan? Iya. Aku dulu tuh sering waktu masih kecil tuh sering ngomong sama ibuku, sama tetanggaku tuh ngomong gini, aku pingin kerja di luar negeri, nanti cita-cita kamu apa sih Kris, kata dia gitu. Sering aku ditanya hal seperti itu. Aku jawabnya aku pingin kerja di luar negeri, pingin bikinin rumah bapak sama ibu, bahagiain bapak sama ibu. Aku selalu bilang kayak gitu. Terus aku kerja di luar negeri, aku waktu itu minta izin kan, harus minta izin tanda tangan dari orang tua kan. Almarhum bapakku tuh nggak ngizinin awalnya guys, karena umurku masih 17 tahun. Katanya aku masih kecil, nunggu umur 21 tahun dulu, kata beliau itu gitu. Terus aku bilang aku harus kerja pak, aku udah berani, aku bilang kayak gitu. Dan akhirnya almarhum bapakku ngizinin. Akhirnya aku kerja di Taiwan. Awalnya tuh aku pertama kali masuk Taiwan belum ada pengalaman sama sekali guys. Aku tuh ke sawah, nanam sayur, nanam kacang, nanam kayak gitu. Dan aku dikasih makan sama nasi busuk. Itu aku bertahan sampai 8 bulan waktu itu. Rasanya tuh sakit banget, karena aku nggak bisa ngomong, aku jalanin aja. Terus akhirnya aku lama-lama aku bisa ngomong, aku
sama agentku aku harus pindah kayak gitu. Dan aku ngomong sama agentku aku harus pindah kayak gitu. Agentku awalnya tuh nggak percaya kalau aku dikasih nasi busuk dan aku suruh kerja di perkebunan tuh nggak percaya, tapi aku selalu nunjukin bukti, aku foto lah gini lah gitu. Dan agentku tak suruh ke rumahku tuh di saat aku makan, tak, jangan telepon majikanku. Akhirnya agentku tahu aku bener-bener dikasih nasi busuk, akhirnya aku diajak pindah kayak gitu. Dan alhamdulillah aku mendapatkan orang yang benar-benar baik sampai aku finish kontrak 3 tahun ya, kurang lebihnya 3 tahun 8 bulan ya aku di Taiwan. Terus aku tuh di Taiwan tuh banyak banget ujian guys. Bapakku tuh tiap bulan, tiap 2 bulan sekali, 3 bulan sekali itu bapakku tuh masuk ke rumah sakit gitu loh. Aku selalu ngeluarin uangku, yang penting niat saya bapakku sehat gitu. Dan akhirnya aku tuh selama 3 tahun lebih di Taiwan aku tuh nggak dapet apa-apa. Aku cuma dapat sepeda Vario, itu pun kredit, sumpah demi Allah aku nggak bohong. Dan bapakku bilang, beliau bilang kayak gini, sepurane bapak Yondo, gara-gara bapak, bikin gara-gara buat biaya bapak kamu di Taiwan kerja selama bertahun-tahun nggak dapet apa-apa gitu. Dan aku selama di Taiwan tuh aku bilang sama bapakku, Pak, sampean jangan kerja lagi, aku yang bakal tanggung jawab, aku yang bakal tanggung jawab dari ujung rambut sampai ujung kaki, sampai dari posisi makan lah, kebutuhan beliau lah, aku yang akan tanggung jawab. Ibuku tak gituin juga, Bu sampean nggak usah kerja. Tapi ibuku tetap kerja waktu itu, dan bapakku udah nggak kerja selama aku di Taiwan itu. Aku udah waktu 2012 bapakku udah nggak tak suruh kerja karena beliau udah tua, aku nggak ingin dia sakit gitu. Dan bapakku tuh nangis ketika aku di Taiwan nggak dapet apa-apa. Aku bilang sama bapakku, Pak, aku percuma punya uang banyak tapi sampai nggak sehat. Aku lebih memilih sampai sehat tapi aku nggak punya uang, aku nggak apa-apa, yang penting aku bisa bikin sampai sehat kayak gitu. Bapakku nangis. Dan banyak banget komentar orang-orang di luar sana bilang, kerja lama di Taiwan gak dapet apa-apa, uangnya kemana gitu. Aku hanya diem. Udah aku diem, gak pernah banyak omong aku orangnya. Aku tuh selalu dinyinyirin orang di luar sana, katanya anak orang gak punya, dolan ambil lanangan gini-gini, bla bla bla, banyak banget yang ngomong. Aku tipe orang yang cuek, terserah kamu mau ngomong apa. Keluargaku itu dulu dari barat sampai timur hanya keluargaku yang nggak punya kayak gitu. Aku tuh di mata semua orang tuh aku tuh rendah banget, tapi aku tetap bersyukur. Aku nggak pernah mengeluh, dan aku selalu ikhlas. Aku juga nggak pernah iri apa yang dimiliki orang lain kayak gitu loh. Karena menurut aku rezeki orang tuh udah ada yang ngatur. Kalau emang rezekiku keluargaku segini ya aku syukurin kayak gitu loh. Karena ibaratnya kita hidup itu cuma numpang minum kan kayak gitu ya. Dan akhirnya perjalanan itu aku udah di dalam 3 tahun, aku langsung pindah ke Hong Kong guys. Aku pindah ke Hong Kong ya, aku kerja ini alhamdulillah majikanku baik banget. Aku bersih-bersih 2 rumah dan gajiku ditambahin sama majikanku gitu. Pokoknya perjalanan waktu tuh banyak banget waktu tuh yang selalu kayak ingin menghancurkan aku kayak gitu. Tapi aku tetap milih
tujuanku hanya satu. Selama aku kerja, tujuanku hanya satu. Aku harus bahagiain orang tuaku kayak gitu. Dan alhamdulillah perjalanan waktu itu udah bertahun-tahun ya guys, dan alhamdulillah aku sedikit bisa merubah kehidupan orang tua saya. Dan aku sampai nikah kayak gitu. Aku dulu bulan 9 aku selalu gini, tujuanku kerja itu aku harus bisa ngangkat derajatnya orang tua saya gitu. Aku harus bisa buktiin ke dunia kalau aku tuh bener-bener bisa. Ini loh Krisna yang dulu kamu hina, ini loh Krisna yang dulu kamu injek kayak gitu. Aku hanya pengen buktiin kalau omongan mereka tuh nggak benar, kalau menilai aku segi negatif kayak gitu. Dan sampai berjalannya waktu, aku tuh dulu mau bikin rumah, almarhum bapakku tuh nggak ngizinin guys, tapi aku malah bikinin rumah masku kayak gitu. Kenapa aku bikinin rumah masku? Karena supaya masku bisa ngerti namanya tanggung jawab, itu aja, nggak lebih. Dan di luaran sana tuh banyak yang komen, kok rumah orang tuanya nggak dibangun malah bikinin rumah masnya gitu kan. Nah terus aku banyak banget omongan seperti itu. Aku bilang sama bapakku, Pak, rumah Samin aku bangun ya, aku bilang kayak gitu. Kata bapakku, nggak usah. Takutnya bapakku, karena rumah itu masih miliknya anak-anaknya, maksudnya orang banyak. Bapakku takut aku yang bangun tapi orang lah kayak masku yang memiliki kayak gitu. Aku bilang, Pak, ya saya tuh tulus bangunin buat sampean. Ntar siapapun yang dapat rumah ini, aku nggak akan merebutkan rumah ini. Intinya niat saya sekarang itu bikinin rumah sampean. Dan untuk seterusnya apa yang terjadi ini untuk bagiannya siapa, itu bukan urusan saya lagi Pak. Andekan ini ntar dapat aku yang dapat, itu nggak buat aku tapi buat anakku guys, karena aku ngerawat anaknya masku yang nomor 2 itu sampai masih kecil banget, udah kayak anakku banget gitu. Dan akhirnya bapakku mau dibangun, akhirnya udah dibangun, set aku menikah. Nah aku nikah itu bulan 9 tanggal 23 2019 aku cuti. Aku nikah tanggal 23 bulan 11 2019. Tapi di perjalananku nikah itu ada orang jahat. Ada orang jahat yang selalu ingin ngancurin keluargaku. Aku nggak tahu. Intinya aku paham siapa dia, aku tahu siapa dia, tapi aku nggak mau mengucapkan nama dia di sini. Cukup aku yang tahu sama keluargaku. Dan aku dibikin sakit. Bapakku dibikin sakit, keluargaku semua dibikin sakit. Parahnya lagi, aku mau ijab kabul, aku nggak kuat apa-apa guys. Badanku panas banget. Terus mau temu mantan, aku sempet ngebreak selama berjam-jam karena aku nggak bisa bangun dan bapakku di rumah sakit. Aku gini, aku harus bisa, Mbak, Pak, tolong temenin aku. Intinya bapak juga kuat, aku yakin bapak kuat. Akhirnya bapakku kuat, aku tahu beliau menahan rasa sakit demi aku tahu. Aku tahu banget apa yang dirasain beliau, aku juga ngerasain. Aku nggak nyangka orang itu sejahat itu sama keluarga saya gitu. Dan akhirnya kita lanjut temu mantan kayak gitu. Aku menahan sakit tapi aku pura-pura
seperti bahagia, tapi sebenarnya badanku tuh sakit semua. Setelah itu ditunjukin, intinya kalau keluarga aku ada yang lain kayak gitu. Setelah itu aku tahu, setelah acara pernikahan selesai, dan parahnya lagi aku mau ke rumah suamiku, aku tuh dirawat di rumah sakit guys, bapakku juga. Aku udah nyewa bis gede, aku kira semua orang itu akan ikut, ternyata orang yang sudah intinya bantu-bantu di rumahku tuh semua sakit. Nggak cuma keluarga saya, tapi yang bantu-bantu juga itu ikut sakit guys. Dan setelah itu ternyata aku tahu ada orang yang intinya nggak suka dengan keluarga saya, bikin ini semua. Aku intinya mau ngambil aku sama bapakku, intinya mau bikin aku sama bapakku tuh meninggal, kurang lebihnya seperti itu. Untung Allah Subhanahu wa Ta'ala itu masih sayang sama aku gitu, mau nunjukin kayak gitu dan memberi obat, intinya kurang lebihnya gitu. Tapi bapakku nggak bisa ditolong. Aku kira setelah diobatin gitu bapakku nggak akan meninggal, aku kira kayak gitu kan, aku kira masih sehat, bisa sehat ya. Terus aku mau terbang itu aku bilang sama bapakku tuh aku ciumin, aku bilang, Pak, aku nggak usah kembali di Hong Kong ya, aku akan merawat bapak. Tapi almarhum bapakku bilang, bapak kuat, kamu harus kembali gitu. Ya udah, akhirnya aku kembali tanggal 31 bulan 11 aku terbang. Bapakku dirawat di rumah sakit lagi, dirawat di rumah sakit daerah saya selama 1 minggu lebih. Intinya masih sama, nggak ada perubahan. Akhirnya dirawat di rumah sakit di Jember. Aku minta kualitasnya yang bagus kayak gitu, dan aku waktu itu diginiin, ini harus di ring, kata dokter gitu. Masku bilang ke aku, Dek, harus minta persetujuan dari anak-anaknya, di ring bisa nggak gitu kan. Aku kayak bisa kayak enggak gitu, karena dokter bilang untuk kesembuhan 40%, untuk nggak adanya 60%. Aku takut, aku belum siap. Aku bukan apa, tapi aku belum siap kehilangan bapak saya, aku belum siap. Karena aku belum puas bahagiain beliau, walaupun beliau sudah bahagia, katanya sudah lega melihat aku nikah, sudah lega, udah dibahagiain sama aku, beliau sudah bilang kayak gitu. Tapi aku belum puas gitu, dan akhirnya oke, aku nyetujui dirinya kayak gitu. Apapun yang diminta bapak saya, aku tuh selalu nurutin kayak gitu. Beliau tuh suka Fanta, suka minum Fanta, suka makan buah pir. Aku bela-belain, beliau bilang aku pengen buah pir dari Hong Kong, aku bela-belain dari Hong Kong pulang cuma bawa buah pir. Aku pengen, beliau ngomong apa aku selalu langsung nurutin kayak gitu, karena aku nggak mau sampai apa yang diinginkan beliau belum aku turutin kayak gitu. Dan akhirnya selama diri dikasih kayak selang dari mulut sampai paru-paru itu 4 hari nggak sadar. Aku tuh gelisah banget sebenarnya. Aku udah bilang sama mbak yang dirawat bapakku dari kecil, Mbak, kamu pulang, perasaanku nggak enak. Tapi mbakku selalu membiarkan aku. Kalau andai kan aku tuh deket, aku udah pasti pulang. Tapi sebelum di ring tuh aku udah bilang,
udah bilang sama masku, mas tanya bapak aku pulang nggak gitu loh. Andai kan bapakku ngomong aku pulang, aku waktu itu juga pasti pulang, aku pasti bakalan melihat almarhum bapakku gitu. Dan mungkin masku juga tahu kalau aku baru aja nyampe Hong Kong, nggak mau membebani aku. Mungkin sama masku nggak dikasih tahu ke bapak gitu. Dan tepatnya tanggal 10, maaf, Senin waktu itu, tanggal berapa ya waktu itu, iya tanggal 9, benar tanggal 9, tepat tanggal 9 jam 9 lewat 15, bapakku tuh nggak ada. Padahal jam 9 pas suamiku tuh bilang katanya nafasnya bapakku tuh baik, darahnya baik, normal, dan semuanya katanya bagus gitu. Akhirnya HP itu aku diemin guys, HP ku padahal tuh 3 itu aku diemin semua. Aku ya denger bapakku udah baik itu, aku ya intinya kurang lebihnya kerja gitu kan, aku kerja nggak ngelihat HP sama sekali. Dan akhirnya jam 12 lebih aku buka HP tuh banyak banget yang ngasih tahu aku, bahkan WA aku tuh nggak bisa aku buka kalau aku nggak ada telepon, nggak tahu aku kalau ada telepon masuk, kalau WA aku tuh nggak aku buka gitu loh. Chattingan juga itu nggak tahu kalau aku nggak buka WA gitu. Akhirnya banyak banget guys yang udah bilang selamat berduka cita gini 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 buat bapaknya. Aku tuh padahal belum tahu gitu loh, aku belum tahu udah banyak banget yang ngucapin hal seperti itu. Aku shock banget. Waktu itu aku langsung menjerit, badanku tuh terasa nggak ada tenaganya sama sekali. Aku langsung jatuh pegang HP. Aku bilang aku nggak yakin, aku belum percaya. Aku bilang sama suamiku, nggak mungkin, sampean bohong pasti sama aku, nggak mungkin. Masku yang nomor 2 juga telepon, nggak mungkin. Aku terus telepon masku nomor, terus aku telepon sama masku nomor 1. Masku nomor 1 nangis sambil nyetir mobil ke rumah, jenazahnya udah dibawa ke rumah. Aku langsung bingung banget posisiku, aku harus pulang gitu. Aku harus pulang. Aku langsung telepon majikanku, kamu pulang sekarang, aku mau ngomong penting. Aku bilang kayak gini. Kamu ada apa nangis? Aku bilang bapakku meninggal, aku harus pulang sekarang, aku harus pulang ke Indonesia. Aku bilang kayak gitu. Dan karena majikanku udah tahu gak badanku gemeter banget, ya udah kamu beli tiket. Aku beli tiket guys. Waktu itu pasporku tuh masa tenggang itu tinggal 6 bulan waktu itu, untung masih bisa ya. Dan aku langsung pulang. Aku beli tiket sekarang tanggal 9, aku langsung beli tiket, tanggal 10 aku terbang ke Indonesia. Nggak ada yang jemput aku di Bali, dijemput sama saudaraku. Itu pun aku hanya pakai baju biasa, terus pakai tas ransel isinya cuma jaket. Aku nggak bawa apa-apa. Dari Hong Kong sampai padahal tanggal 31 bulan 11 itu aku pulang ke Hong Kong. 2 minggu lagi aku pulang ke Indo tanggal 10 bulan 12. Terus tanggal 20 aku pulang ke Hong Kong lagi. Jadi tuh aku
Indo Hongkong, Hongkong Indo, Indo Hongkong kayak gitu. Dan aku intinya nggak pernah mikirin aku habis berapa, itu aku nggak pernah mikirin uang guys. Yang penting tujuanku, aku hanya ingin sungkem, dan aku ingin melihat rumah barunya almarhum bapakku kayak gitu. Aku rasanya tetap nggak percaya sampai sekarang, sulit untuk mempercayai ini semua, sulit banget. Dan waktu mau di rumah sakit, almarhum bapakku sempat bilang gini sama saudaraku, aduh alhamdulillah aku udah lega, kalau ibaratnya aku udah nggak ada beban, katanya gitu. Karena aku juga sakit, aku nggak bisa menjawab pertanyaan beliau, aku hanya diem. Ada yang bilang gini, kok ngabisin uang cuma buat pulang pergi Hongkong Indo kayak gitu. Menurut aku uang itu nggak segalanya buat aku. Yang penting aku sebagai anak, aku harus berbakti sama orang tua saya. Ketika aku mampu, ya aku akan melakukannya. Tapi ketika aku tidak mampu, insya Allah aku juga nggak akan seperti itu. Dan bapakku selalu pesan ke aku kayak gini, setiap saya gajian, Dek, ingat, rezeki kamu bukan sepenuhnya milik kamu. Rezeki kamu bisa jadi milik orang lain yang dititipin ke kamu untuk disampaikan ke orang tersebut. Dan kamu jangan pernah sombong, tetap rendah hati. Ingat, dulu tuh kamu orang gak punya. Aku gitu. Kamu harus banyak bersyukur, harus bisa membantu orang di sekeliling kamu, jangan pelit, intinya seperti itu. Dan aku selalu mengingat kata-kata beliau kayak gitu. Karena aku nggak bisa membakti atau menuruti apa yang beliau mau lagi, sekarang tuh hanya doa yang aku bisa kasih ke beliau. Dan untuk maksudnya untuk selamatannya beliau itu benar-benar tanggung jawabku, semua itu tanggung jawabku, aku harus bisa kayak gitu. Nah, buat kalian yang sering tanya ke aku, apa sih kerjaanku, aku hanya seorang babu guys, nggak lebih dari itu. Aku nggak tahu, mungkin Gusti Allah sayang sama aku, emang ini udah rezeki saya, aku dikasih yang lebih kayak gitu. Aku bersyukur banget, intinya kayak gitu. Dan aku nggak akan lupa dengan asal usul saya dulu itu seperti apa. Banyak banget yang di sini yang tahu, di sini tuh banyak banget temanku SMP yang tahu dulu itu kehidupanku seperti apa. Dan terima kasih banyak buat teman-temanku SMP, dari aku masih di bawah, dia mau sering ke rumahku kayak gitu, bisa menerima aku kayak gitu. Dan sampai sekarang masih ada kontak. Terima kasih banyak buat teman-temanku yang udah kenal aku. Dan terima kasih banyak buat semuanya yang sudah subscribe atau mendukung saya. Jika ada kesalahan dari kata saya atau ucapan saya nggak enak kayak gitu buat kalian, aku minta maaf banget. Karena tidak ada orang yang sempurna, pasti seseorang itu atau orang itu masih ada kesalahan kayak gitu. Dan buat kalian, teruslah menabur kebaikan, karena gini, kita berbagi tidak harus menunggu kita kaya.
ibaratnya pemulung aja bisa membantu orang lain, walaupun beliau juga nggak bisa beli apa-apa gitu, nggak ada uang. Dia padahal cuma ada uang 10.000, tapi ada orang yang lebih membutuhkan, dia bisa ngasih. Itu contoh yang baik. Banyak banget orang yang benar-benar udah kaya tapi lupa dengan segalanya, atau lupa untuk memberi. Dan buat kalian semua, jangan sampai kita itu sulit untuk memberi orang lain. Buat kalian, kalau jangan sampai kita untuk membantu atau memberi orang lain, jangan sampai. Intinya kita harus berbagi. Kita berbagi tidak harus menunggu kita banyak uang, kita berbagi juga kita nggak harus menunggu kita kaya. Kita bisa berbagi tidak harus menunggu kita jadi pembisnis dan lain-lain. Intinya semua itu karena niat kita sendiri, kayak gitu. Kalau kita niatnya baik, insya Allah kita juga diberi yang terbaik, kurang lebihnya seperti itu. Dan terima kasih banyak buat yang sudah subscribe channel aku, yang sudah mendukung aku, dan sudah support aku, yang like, comment, and share. Aku benar-benar mengucapkan terima kasih banyak buat kalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.